Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam dan secara teknikal sudah meninggalkan level 7.600-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Head of Customer Literation and Education PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja ke indeks harga saham gabungan Pak, fluktuatif tapi lebih cenderung tertekan, bahkan secara intraday. Beberapa menit jelang penutupan sesi kedua sudah bergerak di level 7.500-an. Analisis Anda, pelemahan yang terus berlanjut di sepanjang perdagangan sesi kedua. Ya, jadi memang kalau kita lihat secara tren, ISG memang sudah masih dalam fase bearish gitu ya dalam jangka pendek, dan tetapi yang mesti kita garis bawahi juga dan kita cermati adalah memang penurunan dalam beberapa hari terakhir ini tendensi dari volume transaksi terus menurun. Jadi memang ini satu sisi memang kekhawatiran dari para investor. Jadi kami juga melihat beberapa hal yang menjadikan sentimen di pasar saat ini gitu ya. Yang pertama adalah ya pasti terkait dengan rilis kinerja. Gitu. Jadi memang pasar juga masih menantikan khususnya para big caps gitu ya, untuk dari perbankan juga sangat mempengaruhi, dan ditambah juga ada sedikit sentimen terkait dengan kasus Stritex. Tetapi untuk secara garis besar kami juga melihat secara NPL untuk para perbankan, khususnya tadi yang di-highlight adalah BBCA dengan pembelian loan terbesar gitu ya, masih dalam relatively aman gitu ya, 2,1% di bulan September. Tetapi untuk ISG sendiri untuk saat ini memang kami masih melihat ada tendensi koreksi sampai dengan level support saat ini adalah di 7.566 gitu ya. So ini sudah mulai terbatas gitu, dengan resisten kami perkirakan jika memang terjadi technical rebound, maka at least sampai dengan di level balik lagi ke 7.700 masih sangat terbuka. Baik, arah indeks harga saham gabungan paling tidak sampai dengan akhir pekan ini Pak. Iya, jadi memang untuk saat ini sudah mulai terbatas koreksinya. Jadi mungkin para investor ini sudah mulai bisa memanfaatkan momentum untuk buy on weakness, terlebih jika memang terkonfirmasi ISG masih bertengger gitu ya di level supportnya tadi di 7.566. So ini justru malah akan menjadi sentimen yang cukup positif. Jadi untuk saat ini boleh diperhatikan dulu level supportnya. Kami masih memperkirakan masih akan sedikit ada koreksi tambahan, tetapi sudah mulai lebih terbatas sampai dengan di akhir pekan ini. Baik, kita beralih ke sektoral Pak Audi. Kita akan coba ulas dari sisi perbankan big cap Pak. Hari ini rata-rata mengalami pelemahan yang cukup dalam. Ada BBNI, hari ini koreksi malahan di atas 4% Pak. Kemudian BMRI dan BBRI besok Rabu ini baru akan merilis kinerja mereka. BBRI kalau tidak salah pada pagi 8.30, sementara BMRI pada sore hari. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari perbankan big cap ini? Apakah memang para investor ini sudah price in terlebih dahulu, kinerja akan mengalami perlambatan? Iya, kami kira memang sudah mulai pasar sudah mengantisipasi ya gitu ya, terlebih dengan beberapa emiten yang khususnya yang masih fokus dengan lebih fokus dengan small atau sampai dengan di mikro gitu ya, karena memang kalau kita lihat sentimen terkait dengan pengetatan suku bunga gitu oleh bank sentral ini ternyata sudah mulai terrefleksikan di pasar dan di sektor real gitu ya, dan memang terlihat beberapa khususnya untuk BBNI memang kalau kita lihat dari rilis kinerjanya dengan laba bersih yang hanya tumbuh single digit gitu ya dibandingkan dengan BBCA, ternyata direspon cukup negatif oleh para investor dengan koreksi yang jauh lebih dalam gitu ya, dan kami juga mengantisipasi hal ini juga bisa terjadi untuk BBRI gitu ya, dengan aksi jual asing sampai dengan saat ini secara year to date ini memang yang paling besar gitu ya, lebih dari 20 triliun asing masih terus melakukan penjualan di saham BBRI. So ini memang akan menjadi sinyal yang cukup negatif di pasar seiring dengan penantian rilis kinerja. Jadi memang perbankan ini masih di steer atau masih didominasi sentimen terkait dengan rilis kinerja kuartal ketiga 2024.
Baik, saya mau ke BBNI terlebih dahulu. Pak Audi, langsung saja kita dari sisi teknikal dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk. Bapak Victor dari Malang, terima kasih sudah bergabung menanyakan sampai BNI. Laba naik tapi sahamnya nyungsep. Penyebabnya apa ya? Kemudian juga dari sisi rekomendasinya. Mungkin dari penyebab tadi sudah Anda sampaikan. Rekomendasinya Pak dengan tekanan BBNI di atas 4%, 5275 level posisi saat ini. Ya, BBNI kami melihat cukup menarik sebenarnya. Di sini ada area atau ada demand area yang cukup kuat, itu di 5.150 sampai dengan di 5.250. Jadi ini adalah area support yang sudah terbentuk sejak Oktober, awal Oktober ini. So jika memang nanti berhasil bertengger atau setidaknya bisa ada potensi pullback gitu ya, atau rebound, ini justru malah masih boleh di keep terlebih dahulu. Tetapi memang akan menjadi sinyal yang negatif untuk pasar, khususnya untuk teman-teman atau sobat investor yang memanfaatkan hanya untuk trading di BBNI. Sinyal buruknya adalah jika dia turun ke bawah level 5.000, ini akan menjadi sinyal bearish yang berkelanjutan gitu ya. Tetapi jika memang ada potensi rebound di 5150, 5250, maka resisten terdekat adalah at least dia bisa balik lagi ke 5.500, masih terbuka. Baik, bergeser ke BBRI Pak. Baru besok tampaknya akan merilis kinerja mereka, sudah berada di level 4.700, tampaknya jelang penutupan level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, BBRI memang sudah kelihatannya pasar sudah mulai merefleksikan gitu ya dengan terkait dengan potensi rilis kinerja yang diperkirakan mungkin bisa hanya single digit juga gitu ya. Dan kalau kita lihat secara tren ini memang sudah mulai mendekati area jenuh jual gitu ya, atau oversold secara teknikal. Tetapi memang area buybacknya atau area demandnya memang kami lihat masih cukup ada spread ruang. Itu adalah di level 4.550 sampai dengan di 4.600. Jadi memang untuk dengan harga saat ini di 4.700, tendensi atau kemungkinan atau probabilitas dia akan koreksi masih terbuka. So ini untuk buy on weakness bisa diperhatikan levelnya tadi, dan jika terjadi rebound maka untuk resisten kami lihat untuk saat ini bisa balik ke level 4.830-an, ini sudah sangat bagus sekali. Baik, dalam sepekan ini sudah koreksi 4,08%. Bergeser ke BMRI, Pak Audi, dari agenda besok juga akan merilis kinerja mereka. Hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, meskipun di menit-menit terakhir jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas dan akhirnya ditutup flat di 6825. Sinyal apa yang bisa kita simpulkan terhadap pembalikan arah untuk BMRI, namun tidak keburu ke zona hijau kembali Pak, karena pasar di posisi kedua keburu tutup ini sepertinya. Iya, jadi memang ini ada sedikit beda ya. Jadi untuk saat ini memang kami topiknya adalah BBCA dan Mandiri, memang yang lebih segmented di institusi atau di perseroan gitu ya. Dan kalau kita lihat secara tren teknikal, di sini justru ada sinyal yang sangat potensial bagus sekali. Kami melihat ada support di MA 200 dan ternyata di rebound hari ini persis sekali tadi low-nya menyentuh dan akhirnya mendekati penutupan bisa pullback lagi. So ini menjadi sinyal yang cukup positif sambil menunggu dengan rilis kinerja yang memang kami perkirakan mungkin akan inline dengan target gitu ya, tidak jauh di bawah ekspektasi, sehingga mungkin pasar bisa memanfaatkan atau momentum ini bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek dengan targetnya adalah untuk saat ini di level 7.100 menjadi resistennya. Baik, di tengah pencapaian dari perbankan big cap sampai sejauh ini, ada perubahan dari sisi target tidak Pak sampai dengan akhir tahun? Ya, kalau untuk IHSG sendiri memang kami masih tidak melakukan perubahan yang signifikan gitu ya untuk target penutupan sampai akhir tahun ini. Memang range-nya adalah di 7.700 sampai dengan di 7.800, itu yang moderatnya jika memang sesuai dengan ekspektasi dan juga disesuai dengan inline dengan beberapa target yang kita turunkan. Oke, maksudnya tadi Pak untuk target masing-masing perbankan big cap dengan pelemahan yang terjadi cukup dalam di beberapa waktu terakhir? Ya, oke, sorry. Kalau untuk itu memang kami masih tetap inline. Memang ada sedikit koreksi beberapa di beberapa emiten, khususnya seperti BBRI. Tetapi memang kami masih cukup optimis dengan adanya pelonggaran kebijakan moneter. So ini setidaknya mulai start di tahun depan, mulai bisa ada pembalikan dari sisi kinerja, khususnya untuk mikro. Oke, baik. Dari sisi Sritek tadi tidak akan berpengaruh signifikan, Pak, mengingat pemerintah juga tampaknya akan turun tangan?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara background ya, dan ini memang sudah cukup lama gitu ya terkait dengan loan yang dilakukan oleh Sritex ke beberapa perbankan yang besar gitu ya, baik BUMN maupun swasta. Tetapi memang kalau kita lihat secara year to date dengan posisi saat ini, dengan rasio non-performing loans yang masih di dalam target, khususnya BBCA tadi ya sudah saya sampaikan bahwa per September masih di 2,1%. So ini tidak ada signifikan yang cukup tinggi gitu ya, karena memang sudah dicadangkan dan memang sudah terlampau panjang, tetapi memang sentimen dari pasar cukup negatif gitu ya. Tetapi untuk secara kinerja kami pikir masih cukup kuat untuk saat ini gitu ya, dengan kondisi perbankan saat ini. Oke, saham Sril spesial notasi ini pemirsa berada di tidak bergerak kemana-mana di Rp146 per sahamnya. Baik, kita coba bergeser ke saham dari sektor lainnya yang cukup menarik dan juga cukup menyita perhatian di sepanjang perdagangan hari ini. Ada Java, Pak, dari poultry, melaju cukup kencang. 29 Oktober hari ini merupakan setoran dividen interim tahun buku 2024 dan kinerjanya juga melonjak di atas 100% untuk posisi laba di kuartal ketiga 2024. Dengan capaian Java di sepanjang perdagangan hari ini, arah selanjutnya dan juga rekomendasi untuk Java. Ya, Java untuk saat ini memang sebenarnya kalau kita lihat secara indikator gitu ya, kami melihat ada korelasi dari penurunan bahan baku, yaitu adalah jagung, yang memang kalau kita lihat tren dari 2023 sampai dengan saat ini year to date trennya terus menurun, dan ini menjadi sentimen yang sangat-sangat positif, dan memang pasar sudah price in saya kira dengan kenaikan harga yang signifikan. Tetapi untuk saat ini memang Java kami masih melihat ada potensi gitu ya, dengan target terdekatnya adalah di 1990. Baik, penutupan hari ini 18.30, intraday 18.45. Masih direkomendasikan buy? Singkat saja Pak Audi. Ya, masih direkomendasikan untuk trading buy, setidaknya itu untuk jangka pendek sampai dengan di 1990. Baik, untuk Java pemirsa hari ini menguat di 9,91%, intraday sempat menguat di atas 10%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.